Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, angin malam berhembus lembut menyusuri tepi bendungan Keramat di Batang. Kabut tipis menutupi permukaan air yang gelap pekat, seolah menyembunyikan sesuatu yang hidup di kedalamannya. Hanya suara gemericik air yang terdengar, bercampur bisikan halus yang seakan memanggil nama-nama yang berani menatap kegelapan. Desa di sekitar bendungan tampak tenang, tapi siapa yang tahu rahasia kelam yang mengintai di balik gemuruh air dan bayangan pepohonan? Disinilah cerita dimulai. Di tengah desas-desus tentang makhluk gaib yang menjaga bendungan, seorang pemuda bernama Rizal tergoda janji kekayaan instan. Namun setiap harta yang diperoleh dari dunia gelap ini membawa harga yang tak terbayangkan, tumbal, kutukan, dan teror gaib yang akan menuntut jiwa manusia. Malam yang sepi itu menjadi saksi dimulainya perjalanan Rizal, antara keserakahan dan penyesalan, antara hidup dan dunia gelap yang menunggu di kedalaman bendungan Keramat. Di ujung desa kecil Batang, di tepi bendungan Keramat yang legendaris, malam mulai menelan segala cahaya senja. Hembusan angin malam membawa aroma tanah basah dan air bendungan yang dingin. Bendungan itu sendiri sudah lama menjadi sumber cerita dan ketakutan. Orang tua desa sering memperingatkan anak-anak mereka agar tidak mendekat, karena banyak yang hilang secara misterius di sana. Suara air yang beriak sering dianggap sebagai bisikan makhluk gaib yang menjaga bendungan, dan cahaya bulan yang menembus kabut memberi kesan seolah bayangan bergerak-gerak di permukaan air. Rizal, pemuda desa yang hidup dalam kesulitan, berjalan sendiri di tepi bendungan. Ia membawa kantong kecil berisi alat pancing. Meski niatnya malam ini bukan untuk memancing ikan, hatinya gelisah, pikirannya kacau, karena desanya tengah dilanda kemiskinan yang mencekik. Ia mendengar kabar tentang orang-orang yang berhasil memperoleh kekayaan instan melalui bendungan itu. Cerita yang terdengar mustahil, tapi cukup menggoda untuk membuat rasa penasaran Rizal memuncak. Malam itu berbeda. Saat ia berdiri di tepi bendungan, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa bisikan halus seperti suara manusia yang berjarak jauh. Bisikan itu memanggil namanya, Rizal. Datanglah, jangan takut. Suara itu memaksa menembus pikirannya, membuat bulu kuduknya meremang. Rizal menatap sekeliling, tapi gelap malam menyelimuti semua. Hanya terdengar suara air yang beriak. Ia tersentak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Namun bisikan itu semakin jelas, seolah berada tepat di telinganya. Kau ingin keluar dari kesulitan. Kau ingin kaya, aku bisa membantumu. Rizal mengangkat tangan menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya. Memutar kata-kata yang sama berulang kali, menimbulkan rasa haus dan lapar akan kekayaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rizal menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri, namun rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Ia berjalan mengikuti bisikan itu, menuruni tebing kecil menuju bagian bendungan yang tersembunyi. Tempat airnya lebih gelap dan tenang. Di sanalah, menurut legenda, orang-orang yang tergoda akan bertemu dengan makhluk penjaga bendungan. Rizal merasa tubuhnya bergetar, jantungnya berdetak cepat, tapi sesuatu di dalam dirinya mendorong langkahnya maju. Dalam hening malam, Rizal teringat peringatan orang tua desa. Jangan pernah datang ke bendungan sendiri, dan jangan tergoda oleh bisikan gelap. Jika kau melakukannya, kau mungkin tak akan kembali seperti semula. Kata-kata itu bergema di kepalanya, tapi hawa ketakutan bercampur dengan keinginan, membuatnya sulit membedakan antara benar dan salah. Ia mulai merasakan tekanan aneh di dadanya, seakan udara malam menjadi lebih berat, dan bayangan di permukaan bendungan seolah bergerak mengikuti langkahnya. Saat Rizal berdiri di tepi air yang gelap, sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ia terperanjat, menatap ke bawah, tapi hanya melihat air yang beriak lembut. Namun bisikan itu semakin menuntut. Lakukan ritual, persembahkan sesuatu, dan semua yang kau impikan akan menjadi nyata. Rizal menunduk, merasakan getaran di telapak tangan dan kakinya. Ia tahu sesuatu yang gaib sedang mengamati, dan pilihan yang akan ia buat malam ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Rizal mengingat kembali seluruh kehidupan yang penuh kesulitan. Rumah yang reot, keluarga yang kelaparan, teman-teman yang hidup pas-pasan.
Semua rasa sakit itu seolah menjerit dalam kepalanya, dan bisikan bendungan menawarkan jalan pintas. Untuk pertama kalinya, Rizal mempertimbangkan untuk menyerah pada godaan itu. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa, antara ketakutan yang menjerat dan harapan yang muncul seperti cahaya tipis di kegelapan. Tiba-tiba, suara air berubah menjadi gema. Terdengar seperti suara tertawa panjang dan menyeramkan. Bayangan besar muncul di permukaan bendungan. Tidak berbentuk manusia, tapi seolah menyala dari dalam air. Rizal terpaku. Jantungnya seakan berhenti, tetapi ia tidak bisa mundur. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Datanglah, beri aku persembahanmu. Demi sekongku memiliki di segalanya. Rizal menunduk, menutup mata, dan mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu malam ini adalah titik balik, saat ia bisa memilih untuk tetap hidup dengan kehormatan, atau menyerah pada keserakahan yang mengerikan. Namun sesuatu di dalam dirinya terasa goyah. Ketakutan bercampur penasaran menciptakan dorongan yang tidak bisa ia lawan. Malam itu, di tepi bendungan Keramat, Rizal mengambil langkah pertama yang akan menjerumuskannya ke dunia gelap pesugihan. Sebuah jalan yang penuh dengan rahasia, kutukan, dan kehilangan yang tak terelakkan. Suara bisikan itu perlahan memudar saat angin malam bertiup, meninggalkan Rizal dalam keheningan yang mencekam. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa bendungan itu tidak pernah benar-benar tenang. Dan apa yang ia mulai malam ini akan membawanya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Malam bendungan Keramat telah memanggil, dan Rizal telah mendengar panggilannya. Beberapa hari setelah malam yang menakutkan di tepi bendungan Keramat, Rizal tidak bisa melupakan bisikan gaib itu. Malam demi malam, mimpi-mimpi aneh menghantui tidurnya. Air bendungan beriak sendiri. Bisikan lembut memanggil namanya. Dan bayangan gelap selalu muncul di ujung matanya. Nyiraya mulai merasa bahwa bendungan itu bukan sekadar air dan tanah, melainkan entitas hidup yang mengamati setiap geraknya, menunggu kepatuhannya. Rizal berusaha berbicara dengan orang tua di desa untuk mencari jawaban. Namun setiap percakapan selalu diakhiri dengan peringatan keras. Jangan ikut tergoda. Bendungan Keramat bukan tempat untuk manusia yang lemah hati. Orang yang menyerah padanya tidak akan kembali seperti semula. Kata-kata itu menghantui Rizal. Namun rasa penasaran dan kebutuhan untuk keluar dari kemiskinan semakin kuat. Dia merasa hidupnya seolah terjepit di antara ketakutan dan harapan. Dari malam panjang membuat pikirannya semakin tergoda. Suatu sore, saat ia berjalan menyusuri jalan setapak dekat bendungan, seorang sosok tua muncul dari balik kabut. Orang itu berjalan pelan, tapi langkahnya mantap, seolah tidak terganggu oleh medan yang licin dan gelap. Rambutnya putih panjang, wajahnya keriput namun matanya tajam dan menembus. Ia mengenakan pakaian sederhana, lusuh, tapi aura yang mengelilinginya membuat Rizal merasa sesuatu yang lebih dari manusia biasa hadir di sana. Orang tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiai Slamet, seorang penjaga ilmu gaib yang sudah hidup bertahun-tahun di sekitar bendungan. Kiai Slamet menatap Rizal dalam-dalam, seakan menelusuri isi hatinya. Aku tahu apa yang kau dengar. Suara itu bukan khayalan. Bendungan memang berbicara kepada manusia, tapi tidak semua mampu memahami maksudnya, kata Kiai Slamet dengan suara parau namun tegas. Rizal merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya, tapi rasa ingin tahu membuatnya tetap diam. Kiai Slamet menjelaskan tentang kekuatan bendungan. Di dasar bendungan, ada kekuatan yang bisa memberi apapun yang kau impikan. Uang, pengaruh, bahkan kehidupan yang kau inginkan. Namun setiap hadiah datang dengan harga yang tak terbayangkan. Kau harus mempersembahkan sesuatu yang bernilai sebagai tumbal. Hewan atau manusia, itu terserah pada keberanianmu. Dan juga dosa yang kau sanggup tanggung. Rizal terkejut, jantungnya berdetak kencang. Dosa, tumbal, pikirannya berputar cepat. Ia membayangkan keluarganya yang kelaparan. Rumah reyot yang hampir roboh. Kehidupan yang tiada harapan. Tawaran itu menggoda seperti cahaya di kegelapan yang pekat. Kiai Slamet menatapnya lagi, lebih dalam, seolah membaca keputusan yang tersembunyi di hatinya. Banyak orang datang ke sini karena keserakahan atau putus asa. Sebagian memilih pulang dengan selamat, tapi menanggung rasa bersalah seumur hidup. Sebagian lagi tidak pernah kembali. Kau harus memilih, Rizal. Aku tidak bisa memaksamu.
Tapi jika kau ingin kekayaan bendungan, langkah pertama harus diambil malam ini, atau kesempatan itu akan hilang. Bisikan Kiai Slamet seolah bergema bersamaan dengan suara air bendungan, membuat Rizal merinding. Rizal menelan ludah. Ia tahu, keputusan ini bukan sekadar soal keberanian, tapi tentang hidup dan moralitas. Hatinya bergolak. Ketakutan yang mencekam atau peluang untuk mengubah nasib. Yemi merasa seakan ada dua suara di kepalanya. Satu memintanya mundur, satu lagi memanggilnya untuk maju. Angin malam bertiup membawa aroma tanah basah dan air bendungan yang dingin, seperti menyelipkan peringatan dari makhluk yang tak terlihat. Kalau kau memilih untuk pergi, hidupmu akan tetap aman. Tapi kemiskinan akan terus membayangi, kata Kiai Slamet pelan. Kalau kau memilih untuk tetap di sini, kau harus siap membayar harga bendungan. Dan urak ada jalan kembali. Setiap langkah diikuti oleh mata yang tak terlihat. Dan setiap janji memiliki hutang yang harus kau bayar. Rizal menunduk, memikirkan nasibnya dan keluarganya. Malam itu, di kaki bendungan keputusan pertama mulai terbentuk. Rasa takut bercampur penasaran, kesedihan bercampur keinginan. Ia merasakan dorongan yang tak bisa diabaikan. Bisikan bendungan dan peringatan Kiai Slamet menjadi satu irama yang memanggilnya untuk memulai perjalanan ke dunia pesugihan. Sebelum matahari tenggelam sepenuhnya, Rizal mengangguk perlahan, seolah menyetujui sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Kiai Slamet menatapnya dalam diam, kemudian menghilang ke arah kabut yang menutupi tepi bendungan, meninggalkan Rizal sendirian dengan pikirannya, berdebar dan gelisah. Malam itu menandai awal dari perjalanan gelapnya, perjalanan yang akan menguji moral, keberanian dan nyawanya sendiri. Saat malam semakin pekat, Rizal berdiri di tepi bendungan, menatap air yang gelap, dan merasakan panggilan yang sama seperti malam pertama. Suara lembut yang menawarkan kekayaan dan kehidupan yang tak pernah ia miliki. Jadi tahu, besok malam langkah pertamanya menuju pesugihan akan dimulai, dan takdirnya akan berubah selamanya. Malam berikutnya Rizal tidak bisa menahan kegelisahannya. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi bayangan bendungan, bisikan yang terus memanggil namanya, dan wajah Kiai Slamet yang misterius. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik awal. Malam pertama ritual pesugihan yang akan mengubah hidupnya. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan dorongan untuk mencoba. Sementara angin malam membawa aroma tanah basah dan air bendungan, yang menegaskan kehadiran sesuatu yang gaib di sekitar. Rizal mempersiapkan dirinya dengan tangan gemetar. Dia membawa sesajen sederhana, bunga, dupa, dan air dari sungai kecil dekat bendungan. Ia juga menyiapkan seekor kambing jantan milik tetangganya sebagai tumbal pertama. Pikiran Rizal kacau. Ia merasa bersalah karena mencuri nyawa makhluk tak berdaya itu. Tapi suara bisikan di kepalanya terus menuntutnya untuk maju. Beranilah, semua yang kau impikan akan menjadi milikmu. Lakukan sekarang. Saat Rizal menuruni tebing menuju bagian bendungan yang tersembunyi, hawa malam menjadi lebih dingin. Air bendungan tampak gelap pekat, memantulkan cahaya bulan yang tersapu kabut tipis. Suara air beriak lembut terdengar seperti nada panjang yang menyatu dengan bisikan di telinganya. Rizal berdiri di tepi air, menatap kambing yang gemetar dan merasakan hawa ketakutan yang menjerat seluruh tubuhnya. Ia tahu, ini adalah momen di mana hidupnya akan menyeberang ke jalan yang tak bisa kembali. Dengan tangan bergetar, Rizal menaburkan bunga di atas batu besar di tepi bendungan, membakar dupa, dan mengucapkan mantra yang diajarkan Kiai Slamet. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, tapi semakin diucapkan, bisikan gaib di sekitar bendungan seakan semakin jelas. Bayangan hitam mulai menari di permukaan air, tidak berbentuk manusia, tapi terasa hidup, mengamati setiap gerakannya. Rizal menunduk, mengambil pisau kecil untuk menyelesaikan persembahan tumbal. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar, dan hawa mencekam menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat pisau menyentuh kulit kambing, suara gaib menggema di telinganya, panjang dan menakutkan. Kambing itu meronta, matanya melebar, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari Rizal. Air bendungan bergolak, dan bisikan berubah menjadi suara serak yang memerintahkan, "Lakukan, jangan ragu, aku menunggu." Sesaat Rizal hampir kehilangan kesadaran. Tubuhnya gemetar hebat,
dan air bendungan tampak memantulkan bayangan makhluk besar yang tidak dapat ia kenali. Namun dorongan ketakutan bercampur harapan membuatnya tetap melanjutkan. Ia menebas dengan cepat, dan suara rintihan kambing bersatu dengan gema air bendungan menciptakan aura yang mencekam. Setelah ritual selesai, Rizal merasakan hawa aneh mengelilinginya. Kekayaan pertama mulai muncul. Sekantong uang kuno, perhiasan yang tergeletak di tepi batu, dan rasa hangat yang tidak dapat ia jelaskan. Namun bersamaan dengan itu, ia merasakan tekanan di dadanya. Seperti ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya. Bayangan gaib besar itu tetap berada di tepi air, menatapnya tanpa berkedip, menegaskan bahwa kekayaan ini bukan tanpa harga. Rizal pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Hatinya senang karena melihat kekayaan yang muncul, tapi rasa bersalah dan ketakutan membungkus setiap langkahnya. Malam itu ia bermimpi buruk. Ia melihat dirinya sendiri tenggelam di bendungan, dikelilingi oleh bayangan hitam, dan mendengar bisikan korban tumbal yang memohon balas dendam. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan rasa sakit di dada dan lehernya, seolah makhluk gaib itu ikut menempel pada tubuhnya. Hari demi hari, kekayaan itu mulai terasa nyata. Rizal mampu membeli kebutuhan keluarga, rumahnya mulai diperbaiki, dan desanya mulai memandangnya dengan rasa kagum. Namun setiap malam bayangan di bendungan muncul kembali, menuntut lebih banyak. Ia mulai menyadari bahwa setiap hadiah yang ia terima selalu diikuti oleh tekanan gaib. Mimpi buruk kena sebisikan yang semakin menuntut. Rizal mulai menyesali tindakannya, tapi keserakahan tetap membakar hatinya. Dia sadar bahwa untuk mendapatkan lebih banyak, tumbal berikutnya harus lebih besar dan tidak selalu berupa hewan. Hatinya digelayuti ketakutan sekaligus rasa ingin tahu yang menggerogoti, menyadarkan dirinya bahwa ia kini telah terjerat dalam dunia yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Bendungan Keramat bukan lagi sekadar air dan tanah. Isilah makhluk hidup yang menunggu untuk mengambil apa yang Rizal miliki. Dan lebih dari itu, malam itu Rizal menyadari satu hal. Ritual pertama hanya membuka pintu. Harga yang harus dibayar akan meningkat. Dan jalan yang ia pilih malam ini mungkin akan menuntunnya ke kutukan yang tak terelakkan. Namun suara bisikan tetap hadir, menuntutnya untuk melanjutkan, menyanyikan janji kekayaan dengan nada yang menggetarkan jantung manusia biasa. Rizal menutup mata, merasakan panggilan bendungan, dan menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam ritual pertamanya, kehidupan Rizal mulai berubah drastis. Kekayaan yang diperolehnya dari persembahan di Bendungan Keramat terasa nyata dan menakjubkan. Sekantong uang tua yang muncul dari batu-batu tepi bendungan cukup untuk memperbaiki rumahnya yang reyot, membeli bahan makanan, dan membantu keluarganya yang kelaparan. Tetangga dan kerabat mulai memperhatikan perubahan itu, memandang Rizal dengan rasa kagum dan cemburu. Namun di balik semua itu, Rizal merasakan hawa gelap yang mengikuti setiap langkahnya, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Setiap malam, suara gaib dari bendungan semakin sering terdengar. Awalnya hanya bisikan halus memanggil namanya secara lembut. Namun seiring berlalunya waktu, bisikan itu berubah menjadi suara panjang, serak. Seperti tertawa dari kedalaman air, bayangan gelap mulai muncul di sudut rumahnya. Selalu di belakang saat ia merasa sendirian. Kekayaan yang datang ternyata membawa kutukan. Sebuah peringatan bahwa bendungan tidak pernah memberi tanpa menuntut. Rizal mulai mengalami perubahan fisik dan psikologis. Tubuhnya sering terasa lelah tanpa alasan. Matanya sulit berkedip di malam hari, dan mimpi buruk menghantuinya tanpa henti. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok besar. Tubuhnya memantul di permukaan air bendungan. Wajahnya merah menyala, matanya menatap tajam tanpa berkedip. Sosok itu menuntut lebih banyak, memperingatkan bahwa tumbal pertama hanyalah awal, dan keserakahan Rizal akan diuji lagi. Di siang hari, Rizal berusaha menjalani hidup normal. Turimu pis baik si Ruwaisi membeli peralatan baru dan membantu keluarga. Tetangga memujinya, beberapa bahkan mulai meminta bantuan finansial. Namun malam datang dengan kengerian yang tak bisa dihindari. Setiap kali ia menutup mata,
bisikan bendungan kembali, memerintahkannya untuk memberikan persembahan lain. Setiap suara terdengar lebih menekan, lebih menuntut, dan Rizal mulai merasakan bahwa kesenangan dari kekayaan itu selalu diikuti rasa takut yang mencekam. Suatu malam, saat Rizal duduk sendirian di ruang depan rumah, ia merasakan hembusan dingin yang tiba-tiba datang dari arah bendungan. Pintu rumah bergoyang meski tidak ada angin, dan suara gemerisik langkah muncul dari lantai atas. Rizal menahan napas, menunduk, dan terdengar bisikan yang jelas. "Kau telah memulai, tapi kau belum membayar harga yang sesungguhnya." Rasa takut menyelimuti hatinya, namun dorongan untuk tetap memperoleh kekayaan membuatnya tetap bertahan. Kehidupan desa mulai berubah juga. Orang-orang yang sebelumnya mengenal Rizal sebagai pemuda miskin kini menatapnya dengan rasa hormat, bahkan cemburu. Namun desas-desus mulai muncul. Beberapa anak dan hewan di desa menghilang tanpa jejak. Rizal tahu, di balik kekayaan yang ia miliki ada konsekuensi yang tak dapat dihindari. Ia merasa bersalah, namun bisikan bendungan selalu hadir untuk menenangkannya. Sambil tetap menuntut persembahan lebih besar, Rizal mulai merasakan tekanan yang tidak hanya fisik, tapi juga spiritual. Tubuhnya sering nyeri tanpa sebab, matanya sering terlihat memerah di cermin, dan setiap malam terasa seperti berada di ambang dunia lain. Sosok gaib yang menjaga bendungan kadang muncul di permukaan air, kadang hanya sebagai bayangan hitam di sudut rumah. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur dengan keserakahan membuat Rizal seolah berada di antara hidup dan mati, antara manusia biasa dan korban dunia gaib. Ia mencoba mencari jawaban, menemui tetua desa dan orang pintar, tetapi mereka hanya memperingatkan bahwa bendungan itu adalah entitas yang tidak bisa ditipu. Rizal mulai menyadari bahwa kekayaan instan yang diperoleh malam pertama hanyalah pintu masuk, pintu menuju kutukan yang lebih berat, mimpi buruk yang tidak akan berhenti, dan bisikan yang semakin menuntut tumbal lebih besar. Di malam yang hening, Rizal menatap bendungan dari jauh, memandangi air yang gelap dan memantulkan cahaya bulan. Dia tahu bahwa makhluk di dasar bendungan menunggu setiap kesalahan, setiap dosa, dan setiap keraguan yang muncul di hatinya. Kekayaan yang ia peroleh tidak sebanding dengan ketakutan dan tekanan yang kini menghantui setiap langkahnya. Namun, dorongan untuk mempertahankan kekayaan itu begitu kuat. Rizal merasakan adrenalin yang aneh, campuran ketakutan dan kegembiraan, menandakan bahwa ia mulai tergantung pada bendungan, terikat oleh janji kekayaan yang selalu datang dengan harga mengerikan. Malam itu ia menyadari satu hal yang menakutkan. Setiap pemberian bendungan selalu menuntut lebih banyak, dan tumbal berikutnya tidak akan lagi sesederhana hewan. Rizal menutup mata, mencoba menenangkan dirinya, tapi suara bisikan itu kembali, lebih jelas dan menekan. "Kau telah memilih jalan ini. Jangan menyesal. Ku menunggu persembahanmu berikutnya." Hati Rizal berdebar, menyadari bahwa kutukan bendungan kini menyelimuti hidupnya sepenuhnya, dan perjalanan gelap yang baru saja dimulai tidak akan pernah berakhir. Rizal tidak lagi bisa menghindar. Malam demi malam, bisikan dari bendungan keramat semakin menuntut, lebih keras dan menekan daripada sebelumnya. Harta yang ia peroleh telah membawa kesejahteraan sementara bagi keluarganya. Namun bayangan gaib selalu mengintai, matanya yang merah menyala menatap tanpa ampun. Setiap kali Rizal memejamkan mata, ia melihat korban tumbal sebelumnya. Kambing dan makhluk kecil lain menjerit di permukaan air. Tatapan mereka menuntut, seolah memberi peringatan akan harga yang lebih besar. Suatu malam, Kiai Slamet muncul kembali. Kali ini wajahnya lebih serius, matanya menembus hati Rizal. "Kau telah memulai, tapi hadiah berikutnya menuntut tumbal manusia. Tidak ada jalan lain," ucap Kiai Slamet dengan suara yang parau, berat namun tegas. Rizal terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu disinilah titik kritis. Jalan yang ia pilih akan menentukan apakah ia tetap hidup atau terseret dalam kegelapan selamanya. Rizal mencoba menolak. "Tidak, aku tidak bisa," bisiknya. Tapi bisikan dari bendungan menembus pikirannya. "Beranilah, semua yang kau impikan akan menjadi milikmu. Lakukan sekarang."
Suara itu berulang tanpa henti, menggerogoti akal sehatnya. Hatinya penuh rasa takut, tapi juga rasa lapar yang mengakar. Lapar akan kekayaan, kekuasaan, dan pengakuan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Desa mulai merasakan dampak dari kekayaan Rizal. Beberapa penduduk yang kehilangan hewan peliharaannya atau melihat orang hilang tanpa jejak mulai berspekulasi. Namun Rizal hanya menunduk, menyembunyikan ketakutannya. Ia sadar bahwa untuk memperoleh lebih, harga yang diminta bendungan tidak lagi ringan. Ia mulai menimbang, siapa yang akan menjadi tumbal manusia pertama? Tetangga? Sahabat lama? Atau bahkan kerabat dekat? Ketakutan dan keserakahan bercampur, menghancurkan tidur dan pikirannya. Setiap malam Rizal mendengar bisikan yang memerintahkannya untuk membawa korban ke tepi bendungan. Dalam mimpinya, korban-korban sebelumnya muncul sebagai bayangan hitam, menatapnya dengan mata yang kosong namun menuntut. Mereka seakan memperingatkannya bahwa tidak ada jalan kembali dan bahwa makhluk bendungan menunggu setiap ketakutannya untuk dijadikan bahan permainan. Akhirnya, Rizal memutuskan untuk mengambil langkah pertama yang mengerikan. Ia menargetkan seorang pemuda yang sering mengejeknya karena kemiskinan, seorang tetangga bernama Arman. Rizal membayangkan konsekuensi, rasa bersalah, dosa yang akan menempel seumur hidup. Tapi bisikan bendungan menekan akal sehatnya. Ia merasa seolah seluruh energi gelap bendungan menekan dadanya, membuatnya hampir tidak bisa berpikir. Malam itu Rizal menjemput Arman, berpura-pura mengajaknya memancing di bendungan. Setiap langkah terasa berat, udara malam seakan menempel di kulitnya. Air bendungan beriak sendiri dan bisikan semakin jelas. Lakukan, jangan ragu, aku menunggu. Rizal menunduk, keringat dingin mengalir di wajahnya dan rasa takutnya mencekam hingga tulang. Saat Arman mulai curiga, Rizal berusaha menenangkan diri. Hatinya berperang. Sisi manusia yang ingin membatalkan tindakan mengerikan ini dan sisi keserakahan yang menuntut untuk tetap maju. Bisikan itu semakin menekan. Suara gaib panjang terdengar dari permukaan air bendungan, menimbulkan hawa dingin yang menusuk seluruh tubuhnya. Rizal tahu, jika ia mundur sekarang, bendungan akan menuntut lebih keras di kemudian hari. Di tepi bendungan, Rizal menatap Arman. Malam yang gelap dan kabut yang menutupi air membuat situasi terasa seperti dunia lain, tempat manusia dan gaib bertemu dalam ketegangan yang tak bisa dipisahkan. Rizal menggenggam tangan Arman. Hatinya berdetak cepat, dan bisikan itu terdengar lagi. Kau telah memilih jalan ini, jangan menyesal. Saat itu, sosok besar dari dasar bendungan muncul sebentar. Hanya bayangan gelap dengan mata merah menyala. Rizal merasa tubuhnya nyaris lumpuh, jantungnya seakan berhenti. Ia menyadari bahwa makhluk itu bukan hanya pengamat, tapi entitas yang memberi tekanan langsung pada jiwa manusia, menguji keberanian dan keserakahan. Rizal melakukan tindakan yang mengerikan. Suara Arman menjerit, membaur dengan gema air bendungan yang beriak. Bisikan gaib semakin keras, terdengar seperti tawa panjang yang menembus ke seluruh desa. Rizal menunduk, menahan rasa bersalah yang hampir membuatnya pingsan. Setelah ritual selesai, air bendungan kembali tenang, tapi ketegangan yang terasa di dadanya tidak pernah hilang. Sosok gaib yang menunggu masih ada, diam namun menekan. Keesokan harinya, Rizal kembali ke rumah dengan hati berat dan pikiran kacau. Kekayaan bertambah, namun rasa bersalahnya tidak terkira. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk tentang Arman dan tumbal sebelumnya. Setiap bisikan menjadi lebih menuntut, memaksa Rizal untuk terus maju dalam jalan gelap ini. Ia sadar bahwa tumbal manusia pertama ini hanyalah awal dari perjalanan yang akan menjeratnya lebih dalam. Dan setiap keputusan yang diambilnya membawa kutukan yang semakin berat. Rizal mulai merasakan dampak psikologis yang nyata. Tubuhnya lelah, pikirannya terganggu, dan rasa bersalah bercampur ketakutan membuatnya hampir gila. Namun suara bendungan terus memanggil, menuntut persembahan berikutnya, menyadarkan Rizal bahwa dunia ini telah berubah menjadi arena gelap di mana manusia dan makhluk gaib bertemu.
dan jalan kembali hampir mustahil. Malam itu, Rizal menyadari satu hal. Harga dari kekayaan bendungan kini jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kutukan yang telah ia mulai. Setelah malam ritual tumbal manusia pertama, hidup Rizal berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Kekayaan yang diperolehnya membawa kenyamanan sementara bagi keluarganya. Tapi, bayangan gelap dari bendungan keramat selalu mengikuti, menempel di setiap langkah, setiap napas, dan setiap keputusan yang ia ambil. Tidak ada satu malam pun yang ia lewati tanpa rasa takut. Tidak ada satu hari pun yang ia jalani tanpa bisikan menuntut dari dunia gaib. Sejak malam itu, tubuh Rizal mulai menunjukkan tanda-tanda serangan. Ia sering merasa nyeri di seluruh anggota tubuh tanpa sebab. Matanya sembab karena sulit tidur, dan setiap malam selalu dihantui mimpi-mimpi yang menakutkan. Dalam mimpi itu, Arman, korban pertamanya, muncul dalam bentuk bayangan gelap, menatapnya dengan mata kosong, memohon balas dendam, sementara air bendungan beriak seolah menertawakannya. Bayangan itu tidak hanya muncul di mimpi, tapi kadang tampak di permukaan gelas air di rumahnya, di jendela kamar, atau di dinding ruang depan. Rizal mulai menyadari bahwa setiap tindakan yang ia lakukan di bendungan meninggalkan jejak yang dapat dirasakan oleh roh-roh yang hilang. Suara bisikan semakin keras dan lebih menekan, memerintahkannya untuk terus memberikan persembahan. Kau belum membayar harga yang sebenarnya, berikan lagi. Suara itu bergema di kepalanya, bahkan saat ia sedang berbicara dengan keluarganya atau berjalan di desa. Semakin sering ia menunda, tekanan itu semakin meningkat, menggerogoti akal sehatnya. Suatu malam, saat Rizal sendirian di rumah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk ke tulang punggungnya. Angin berhembus melalui celah-celah jendela, padahal langit malam tampak tenang. Juga mendengar suara langkah di lantai atas, padahal rumahnya kosong. Suara itu terdengar berat dan lambat, seakan makhluk gaib berjalan mendekat, mengamati setiap gerakannya. Rizal menahan napas, jantungnya berdetak kencang, tapi tubuhnya tidak mampu bergerak. Bisikan panjang terdengar mengisi seluruh ruangan. Kau telah memulai, dan sekarang kau harus membayar. Hari demi hari, Rizal mulai kehilangan pegangan atas realitas. Ia sering melihat bayangan hitam menempel di dinding, menatapnya dengan mata merah menyala. Setiap suara gemerisik di rumah atau desiran angin di malam hari, ia artikan sebagai peringatan dari bendungan. Bahkan di siang hari ia merasa seperti ada sosok yang selalu mengawasi, menunggu kesalahan sekecil apapun untuk ditindak. Desas-desus di desa tentang orang hilang atau kejadian aneh membuat Rizal semakin terisolasi. Tetangga mulai menghindarinya, merasa takut terhadap aura kematian yang mengikuti pemuda itu. Rizal mencoba mencari pertolongan. Dia mendatangi Kiai Slamet, berharap ada cara untuk mengurangi tekanan gaib. Namun Kiai Slamet menatapnya dengan mata tajam mengatakan, "Apa yang kau lakukan tidak bisa dibatalkan. Setiap tumbal yang kau berikan meninggalkan jejak, dan makhluk bendungan akan menuntut lebih. Kau harus siap menghadapi serangan gaib yang lebih berat." Rizal merasa putus asa, tapi bisikan bendungan tidak memberi pilihan lain. Kekayaan yang telah ia miliki membuatnya ketagihan, dan ia takut kehilangan segalanya jika menolak panggilan itu. Serangan gaib semakin nyata. Suatu malam ketika Rizal mencoba tidur, tubuhnya terasa berat, dan ia seolah ditarik ke dasar tempat tidur. Suara rintihan korban terdengar di seluruh kamar, membaur dengan gemuruh air bendungan yang muncul dari mimpi dan kenyataan. Bayangan gelap menyeret dirinya ke sudut ruangan, menatapnya tanpa ampun. Rizal menjerit namun tidak ada yang mendengar. Joyowasian tangan tak terlihat menekan dadanya, membungkam napas, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Rizal menyadari bahwa semua ini adalah peringatan. Bendungan bukan sekadar tempat ritual, tetapi entitas hidup yang menuntut komitmen penuh. Setiap kali ia mencoba menghindar, serangan gaib menjadi lebih kuat. Bahkan roh-roh korban sebelumnya tampak mengikuti langkahnya, mengintai rumah dan membisikkan dendam yang belum terbalaskan. Hari-hari berikutnya, Rizal mulai berubah secara psikologis. Ia menjadi gelisah, paranoid, dan sulit membedakan mimpi dengan kenyataan. Dia mulai berbicara sendiri,
berdebat dengan bisikan gaib, mencoba menenangkan hati yang kini penuh ketakutan dan rasa bersalah. Namun suara itu selalu menang. Kau telah memilih jalan ini. Jangan menyesal. Berikan persembahan berikutnya. Malam itu, Rizal menatap bendungan dari jauh. Airnya gelap pekat, permukaannya tenang namun penuh ancaman. Dia tahu, serangan gaib ini hanyalah awal dari kutukan yang lebih berat. Setiap mimpi buruk, setiap bisikan dan setiap bayangan gelap adalah pengingat bahwa ia tidak bisa mundur. Bendungan menunggu, dan harga yang harus dibayar semakin tinggi. Rizal sadar, hidupnya kini terikat selamanya pada dunia gelap yang tidak bisa dipisahkan, di mana manusia dan makhluk gaib bertemu dalam ketegangan yang mencekam. Rizal menutup mata, menahan napas dan merasakan panggilan bendungan lagi. Gimana isiu bahwa ritual berikutnya menuntut pengorbanan yang lebih besar. Malam itu teror gaib menyelimuti seluruh dirinya, meninggalkan satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Harga dari keserakahan manusia akan selalu dibayar, dan bendungan keramat tidak pernah memberi tanpa menuntut lebih. Beberapa minggu setelah malam ritual tumbal manusia pertama, Rizal mulai merasakan dampak yang lebih berat dari setiap keputusan yang diambilnya. Kekayaan yang mengalir deras ke rumahnya tidak lagi memberikan kebahagiaan, melainkan beban psikologis yang tak tertahankan. Setiap sen yang ia pegang selalu diikuti oleh bisikan dari bendungan keramat. Suara yang tidak pernah berhenti menuntut, menekannya agar memberikan lebih banyak. Tidurnya tidak pernah nyenyak, matanya sembab dan mimpi buruknya semakin intens. Rizal mulai menyadari kesalahan yang telah ia buat. Malam demi malam, wajah korban tumbal muncul di mimpi. Menatapnya dengan mata kosong, memohon balas dendam. Arman, pemuda pertama yang menjadi tumbal manusia, kini hadir di setiap bayangan gelap. Mengerang, menjerit, seolah menyatu dengan air bendungan. Suara bisikan itu semakin menekan, berbicara dengan nada memaksa. Kau tidak bisa mundur. Engkau telah memulai. Teruskan. Desa mulai menghindarinya. Penduduk yang sebelumnya kagum kini memandangnya dengan rasa takut dan curiga. Cerita tentang orang hilang dan hewan yang mati secara misterius tersebar, membuat Rizal semakin terisolasi. Hatinya dipenuhi penyesalan, rasa bersalah dan ketakutan yang menghancurkan setiap lapisan pikirannya. Ia sadar kekayaan yang ia peroleh bukan hadiah, tetapi jebakan yang menjeratnya lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Dalam keputusasaannya, Rizal memutuskan mencari jalan keluar. Ia pergi menemui Kiai Slamet, berharap ada cara untuk mengurangi kutukan bendungan, atau bahkan menghentikan seluruh ritual. Namun Kiai Slamet menatapnya dengan mata tajam, hampir seperti membaca seluruh rahasia hati Rizal. Jalan keluar mungkin ada, tapi tidak mudah. Setiap tumbal yang kau berikan meninggalkan jejak yang menempel pada jiwa, dan makhluk bendungan akan menuntut pengorbanan berikutnya. Kau harus siap menghadapi ujian yang lebih berat daripada yang pernah kau bayangkan, kata Kiai Slamet. Suaranya serak namun tegas. Rizal merasa putus asa. Ia mulai memikirkan kemungkinan untuk menghancurkan bendungan, tetapi logikanya mengatakan bahwa itu mustahil. Bendungan bukan sekadar air dan beton. Jadi hidup memiliki kesadaran khusus mengamati setiap langkahnya. Setiap kali ia berpikir untuk mundur, tekanan gaib dan bisikan yang menuntut tumbal semakin kuat. Jody bahkan mulai melihat bayangan hitam mengikuti setiap langkahnya. Sosok-sosok korban yang menunggu balas dendam. Dalam pencarian jawaban, Rizal mendatangi beberapa dukun dan orang pintar lain di desa dan daerah sekitar. Sebagian memberikan saran untuk mengadakan ritual pembersihan. Sebagian memperingatkan agar ia menyerahkan semua harta yang diperoleh. Namun setiap pilihan yang ia dapatkan terasa seperti jebakan lain. Salah langkah sedikit saja, nyawanya atau keluarganya bisa terancam. Rizal merasa seperti berada di tengah perang antara dunia manusia dan dunia gaib, tanpa perlindungan atau panduan yang jelas. Malam-malamnya diisi dengan bisikan yang semakin menekan. Suara Arman dan tumbal sebelumnya tidak hanya muncul di mimpi, tetapi juga di siang hari. Dalam bentuk bayangan di sudut rumah, suara langkah di lantai atas, atau gemerisik di ruang kosong. Rizal merasakan tubuhnya lemah, pikirannya terganggu, dan setiap detik hidupnya diikuti tekanan yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa bersalah dan penyesalan kini bercampur ketakutan yang mencekam,
membuatnya hampir gila. Akhirnya Rizal menyadari satu hal. Untuk keluar dari kutukan, ia harus menghadapi bendungan secara langsung. Dia harus menebus semua dosa yang telah ia lakukan, memberikan persembahan yang benar-benar memuaskan entitas gaib, atau menemukan cara untuk menenangkan makhluk yang menjaga bendungan. Setiap langkahnya kini harus penuh perhitungan, karena satu kesalahan kecil saja bisa menimbulkan malapetaka yang tidak terbendung. Dalam hati yang remuk, Rizal mulai menyusun rencana. Ia menulis catatan, mengingat semua ritual, bisikan, dan kejadian aneh yang ia alami. Dia mempelajari legenda bendungan, bertanya kepada orang tua desa, dan mencoba menemukan titik lemah makhluk gaib itu. Namun semua itu hanya memberinya sedikit harapan, karena kesadaran akan harga yang harus dibayar selalu menghantui. Malam itu Rizal berdiri di tepi bendungan, menatap air yang gelap pekat. Kabut tipis menutupi permukaan, dan suara air yang beriak terdengar seperti napas panjang dari makhluk yang tak terlihat. Ia menutup mata, menahan napas, dan merasakan panggilan yang sama seperti malam pertama. Bisikan yang memanggilnya untuk melanjutkan ritual. Namun kali ini hati Rizal berbeda. Rasa penyesalan dan keputusasaan memberinya kekuatan untuk menghadapi, bukan hanya menurut. Ia sadar, malam depan akan menjadi ujian terbesar. Menghadapi makhluk bendungan dan menentukan nasib hidupnya. Rizal menunduk, memandang tangannya yang gemetar, dan berkata dalam hati, "Aku harus menebus semua ini. Aku harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat." Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah dan air bendungan yang dingin, seolah menguatkan tekadnya. Dia tahu besok malam, perjalanan gelap ini akan memasuki babak baru. Babak yang menentukan hidup dan matinya, dan mungkin juga nasib bendungan itu sendiri. Malam itu, Rizal berdiri di tepi bendungan Keramat dengan tubuh yang gemetar. Jantungnya berdegup kencang seperti gendang perang. Kabut tebal menyelimuti permukaan air, dan udara malam terasa begitu berat, seolah menekan paru-parunya. Ia membawa sesaji terakhir yang telah dipersiapkan selama berhari-hari. Bunga, dupa, air suci, dan persembahan untuk menebus semua dosa yang telah ia perbuat. Rasa takut bercampur dengan penyesalan yang mendalam, namun dorongan untuk menebus hidupnya memberinya keberanian yang belum pernah ia rasakan. Sejak malam pertama ia menyentuh bendungan, makhluk gaib yang menjaga telah mengawasinya, menilai setiap tindakan, menuntut tumbal demi tumbal. Kini, bayangan hitam yang selama ini mengintai muncul lagi, lebih besar, lebih menakutkan. Mata merahnya menyala dalam kegelapan, memantulkan cahaya bulan yang tersapu kabut. Suara air beriak bersamaan dengan tawa panjang yang bergema, menciptakan suasana yang membuat tubuh Rizal gemetar hingga ke tulang. Rizal menunduk, mengambil napas panjang, dan mengucapkan mantra yang diajarkan Kiai Slamet. Kata-kata itu asing di lidahnya, namun terdengar tepat bagi makhluk di bendungan. Air mulai beriak lebih keras, kabut bergerak seolah diseret oleh tangan tak terlihat, dan bisikan terdengar semakin menekan. "Kau datang? Kau ingin menebus, tapi apakah cukup?" Sosok bayangan hitam muncul lebih dekat. Tubuhnya raksasa, bentuknya tidak manusiawi, dan aura kematiannya terasa mencekam. Rizal merasa seluruh tubuhnya nyaris lumpuh, namun tekadnya untuk menebus dosa lebih kuat dari ketakutan. Iwas dalam besi ini adalah ujian terakhir. Jika gagal, nyawanya dan segala yang dicintainya akan terseret ke dunia gelap bendungan selamanya. Makhluk itu mulai bergerak mendekat, dan udara seakan berubah menjadi dingin menusuk tulang. Bisikan terdengar semakin jelas, memerintah Rizal untuk memberikan persembahan terakhir. Namun Rizal menunduk, menahan napas, dan berkata dalam hati, "Aku datang bukan untuk menambah dosa, tapi untuk menebus." Doa mengakhiri siklus ini. Kata-kata itu seolah menyalakan percikan keberanian yang menentang gelapnya malam. Dalam momen itu, bayangan raksasa itu menyerang. Tubuhnya bergerak cepat seperti ombak gelap yang menelan cahaya bulan. Rizal terhuyung, hampir jatuh ke tepi air, tapi ia menggenggam sesaji dengan erat. Air beriak lebih liar, kabut menebal hingga hampir menutupi segalanya. Suara tawa panjang berganti menjadi gemuruh yang menakutkan, seolah bendungan sendiri berbicara. "Beranikan dirimu, tebus dosamu, tau binasa." Rizal menunduk, meletakkan persembahan di tepi batu besar,
dan mulai mengucapkan doa dan mantra yang lebih panjang, memohon ampun kepada makhluk bendungan, sekaligus mengakui semua kesalahan dan dosa yang telah ia lakukan. Dia beriak semakin keras, bayangan raksasa tampak melompat dan mengitari Rizal. Matanya merah menyala, menembus kegelapan. Namun doa Rizal tidak berhenti. Ia mengucapkannya dengan suara gemetar tapi penuh tekad. Secara perlahan makhluk itu mulai mengecil, bayangan hitamnya memudar, dan air bendungan kembali tenang. Suara bisikan terdengar satu kali terakhir. Kau menebus, tapi ingat harga akan selalu ada. Jangan kembali ke jalan gelap ini. Rizal terhuyung, tubuhnya lemah, tapi hatinya lega. Ia sadar bahwa malam itu ia berhasil menghadapi makhluk bendungan, mengakui dosa, dan memutus sebagian dari siklus kutukan yang menjeratnya. Rizal duduk di tepi bendungan, menatap permukaan air yang kini tenang, memandangi kabut tipis yang bergerak perlahan. Ia merasakan hawa ringan yang belum pernah ia rasakan sejak malam pertama, dan bayangan gelap yang selama ini mengintai seakan menghilang. Namun hatinya tetap waspada. Ia tahu bendungan itu masih hidup, dan janji makhluk gaib akan selalu mengintai. Malam itu Rizal menangis, bukan karena takut, tetapi karena penyesalan mendalam dan beban moral yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa kekayaan dan keserakahan membawa kutukan, dan hanya pengakuan, penebusan, dan keberanian menghadapi makhluk gaib yang dapat memberi kesempatan kedua. Jauh itu, perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, tapi langkah pertama menuju keselamatan telah ia ambil. Saat fajar mulai menyingsing, Rizal berdiri perlahan. Air bendungan memantulkan cahaya pertama matahari, seolah memberi pengampunan, tapi tetap mengingatkan, kekuatan bendungan tidak pernah lenyap. Rizal menatap ke arah desa, tahu bahwa hidupnya akan berbeda, bahwa ia kini memiliki tanggung jawab untuk tetap berada di jalan yang benar, menjaga diri dari godaan gelap yang selalu menunggu. Malam itu, bendungan Keramat tetap tenang di permukaannya. Namun di kedalaman yang gelap, sesuatu masih mengintai, diam tapi waspada, menunggu langkah manusia berikutnya yang berani menentangnya. Rizal tahu, meski ia selamat malam ini, dunia gelap bendungan akan selalu ada, menjadi ujian abadi bagi manusia yang tergoda keserakahan dan kuasa gaib. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam konfrontasi di bendungan Keramat. Rizal masih hidup, namun tubuh dan jiwanya dipenuhi bekas luka dari pengalaman gelap itu. Kekayaan yang ia peroleh sebelumnya tetap ada, namun ia tidak lagi tertarik pada harta semata. Malam-malamnya kini lebih tenang, tapi setiap detik hidupnya tetap diwarnai peringatan dari bendungan. Bisikan halus, bayangan gelap yang muncul sesekali, dan hawa dingin yang menembus tulang ketika ia sendirian. Rizal sadar bahwa keselamatan penuh adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Hanya pengendalian diri dan penebusan yang memberinya kesempatan untuk tetap bertahan. Rizal mulai menjalani hidup dengan hati-hati, membantu orang-orang di desa, terutama mereka yang pernah kehilangan hewan atau mengalami kejadian aneh akibat ritualnya. Dia berusaha menebus kesalahan yang telah diperbuat, menggunakan sebagian besar harta yang diperoleh untuk kebaikan. Namun, di kedalaman hatinya, rasa takut tetap ada. Ia menyadari bahwa bendungan tidak pernah benar-benar membebaskannya. Makhluk gaib yang menghuni dasar bendungan tetap hidup, mengawasinya, menunggu setiap kesalahan yang mungkin ia lakukan. Suatu malam, saat bulan penuh memantul di permukaan air bendungan, Rizal merasakan bisikan berbeda. Kali ini suara itu lembut, namun tegas membawa pesan yang lebih jelas. Kau telah berjalan jauh, dan namun jalanmu masih panjang. Kesempatan kedua diberikan, tapi jangan sekali-kali kembali pada jalan gelap. Selalu ingat harga yang telah kau bayar. Rizal menunduk, merasakan hawa hangat dan berat yang membaur. Ia tahu ini adalah pengakuan dari makhluk bendungan, sebuah pengampunan terbatas, bukan pembebasan total. Rizal menatap permukaan air yang tenang, mengingat semua korban yang telah jatuh. Kambing, Arman, jadian makhluk lain yang menjadi tumbal untuk keserakahannya. Dewi beraskan penyesalan mendalam. Air mata mengalir di pipinya. Ia memahami bahwa kekayaan atau kekuasaan manusia hanya sekejap, dan setiap dosa meninggalkan jejak yang menuntut pertanggungjawaban. Malam itu ia berdoa dengan sungguh-sungguh,
memohon agar korban-korban itu menemukan kedamaian dan bahwa Shuai sendiri diberi kesehatan untuk tetap berada di jalan benar. Seiring waktu, Rizal mulai menata hidup dengan disiplin yang baru. Ia menolak tawaran keserakahan, membantu warga desa, dan menjaga keluarganya dengan tulus. Bisikan dari bendungan tetap ada, tetapi ia belajar menenangkannya melalui doa dan ritual pembersihan yang diajarkan Kiai Slamet. Setiap langkah diambil dengan penuh kesadaran bahwa satu tindakan keliru bisa membangkitkan kembali kekuatan gelap yang mengintai. Desa perlahan menerima Rizal kembali. Masyarakat mulai menghargai perubahan sikapnya. Meski cerita tentang malam-malam gelapnya tetap menjadi legenda yang menakutkan, Rizal tidak pernah menceritakan semua yang ia alami secara rinci. Hanya Kiai Slamet dan hatinya yang tahu kebenaran penuh. Ia mengerti bahwa rahasia bendungan dan makhluk gaibnya adalah beban yang harus ia tanggung sendiri sebagai pengingat abadi dari harga keserakahan manusia. Hingga suatu malam, Rizal berdiri di tepi bendungan, menatap air gelap yang memantulkan cahaya bulan. Ia menghela napas panjang, merasakan keheningan yang aneh seolah bendungan menunggu sesuatu, tapi tidak menekan seperti dulu. Bayangan hitam tidak muncul. Bisikan terdengar lembut, seperti menyetujui langkah Rizal. Ia tahu, ia telah menebus sebagian besar kesalahannya, dan kesempatan kedua ini adalah hadiah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Namun, Rizal juga menyadari satu hal yang menakutkan. Bendungan tidak pernah benar-benar bisa dilupakan. Setiap manusia yang tergoda keserakahan akan tetap menjadi ujiannya, dan setiap langkah gelap akan kembali menuntut harga yang tak terbayangkan. Ia tersenyum tipis, bukan karena lega sepenuhnya, tetapi karena ia kini mengerti nilai kehidupan, dosa, dan tanggung jawab. Rizal memilih untuk hidup dengan sadar, menghadapi ketakutan, dan menebus kesalahannya dengan tahu bahwa dunia gelap bendungan akan selalu ada, menjadi pengingat abadi bagi setiap manusia. Matahari mulai terbit, cahaya pertama menembus kabut, menyinari permukaan bendungan. Rizal menarik napas dalam, menatap desa yang damai di kejauhan, dan merasakan harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, malam-malam gelap telah membentuknya menjadi manusia yang berbeda, lebih bijak dan lebih berhati-hati. Namun satu hal tetap jelas, bendungan keramat tidak pernah mati, dan setiap langkah manusia selalu diperhitungkan oleh kekuatan gaib yang menunggu di kedalaman gelapnya. Rizal berbalik, melangkah menjauh dari tepi bendungan. Ia membawa pengalaman pahit, penyesalan dan pelajaran yang tak ternilai. Setiap langkahnya adalah janji untuk hidup benar, menjaga diri dari keserakahan, dan menghormati kehidupan yang pernah ia sentuh dengan tangan penuh dosa. Malam itu menutup bab gelap dalam hidupnya, namun membuka bab baru. Hidup dengan penebusan, kehati-hatian, dan kesadaran bahwa kekayaan sejati tidak pernah datang tanpa harga.